Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 14 ayat 15. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita semua. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara yang dikasihi Tuhan, sound doctrine ini diucapkan oleh Yesus menjelang perpisahannya dengan murid-muridnya. Jadi Yesus ingin menegaskan kepada murid-muridnya sebuah perintah yang sederhana. Perintah itu berbunyi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. If you love me, keep my commands. If you love me, you will keep my commandments. Kira-kira dikatakan oleh Yesus seperti itu. Saudara, perpisahan nanti yang akan terjadi adalah perpisahan yang sebenarnya boleh dikatakan selama-lamanya. Mengapa? Karena setelah Yesus pergi, setelah Yesus berpisah, setelah Yesus berangkat dari dunia ini, maka murid-muridnya tidak akan pernah lagi melihat dia sampai kedatangannya yang kedua kali. Karena itu, Tuhan Yesus ingin memastikan hal ini, bahwa bila aku tidak bersama-sama dengan kamu, maka semua perintahku itu harus dilakukan dengan tepat. Yesus mau katakan, semua pengajaran-pengajaran lisanku harus menjadi otoritas tertinggi dalam hidupmu. Saudara, ini menjadi sebuah hubungan yang luar biasa, bahwa kasih berhubungan dengan ketaatan. Ketaatan itu menghasilkan kasih, dan kasih membutuhkan ketaatan yang dikuatkan dengan motivasi. Sound doktrin Yesus ini menjadi sound doktrin yang sangat kuat sekali, bahwa setiap murid Yesus yang berkata saya mengasihi Yesus, maka kasih akan Yesus itu akan dibuktikan dengan mengasihi firman-Nya. Karena Yesus tidak ada lagi bersama dengan kita. Yesus tidak bersama dengan murid-muridnya untuk menjaga bahwa mereka akan selalu disebut dengan murid Yesus. Maka cara satu-satunya adalah murid Yesus belajar menuruti, melakukan segala perintah Yesus. Artinya kasih dan sound doctrine adalah dua hal yang sangat berbeda. Maksud saya yang sangat berhubungan. Sekali lagi saya ulangi, kasih dan sound doctrine itu sangat berhubungan. Mengasihi Yesus adalah mengasihi semua firman Tuhan. Mengasihi Yesus adalah menjadikan firman Tuhan sebagai otoritas dalam hidupmu. Kalau engkau menjadi murid Yesus tanpa engkau menjadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya otoritas, sebagai satu-satunya otoritatif command dalam hidupmu, maka sebenarnya kasihmu kepada Yesus dipertanyakan. Orang yang mengasihi Yesus adalah orang yang meninggikan firman Tuhan. Selama hidupnya di muka bumi ini, Yesus sudah membuktikan bahwa Yesus adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Pada masa Yesus hidup di muka bumi ini, firman Tuhan
tertulis yang tersedia dalam kehidupan Yesus saat itu adalah firman Allah Perjanjian Lama. Dan Yesus melakukan dengan tepat semua firman Allah di dalam Perjanjian Lama. Makanya orang selalu berargumentasi, Yesus itu melakukan Sabat. Iya betul. Karena Yesus hidup di dalam firman Tuhan Perjanjian Lama. Dan dia menunjukkan kepada murid-muridnya, dia bukan hanya berkata, tetapi dia hidup dari prinsip-prinsip firman yang dia percayai dan dia yakini. Dan ini juga memberikan kepada kita sebuah dasar bahwa mengasihi Tuhan itu tidak cukup hanya mengasihi di mulut saja. Mengasihi Tuhan itu tidak cukup hanya mengatakan saya mengasihi Tuhan, lalu menunjukkan kepada dunia ini bahwa engkau adalah orang Kristen. Tidak. Mengasihi Tuhan adalah mengasihi seluruh firman Tuhan. Mengerti seluruh firman Tuhan. Percaya seluruh firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Dan meninggikan firman Tuhan dalam hidupmu. Maka saya mau berkata teori ini. Bahwa setiap orang yang berkata tentang mengasihi Yesus, mereka akan mengasihi segala sound doktrin Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus, kita pelajari, lalu kita praktekkan di dalam hidup kita. Dan itu adalah motivasi terbesar murid Yesus. Hidup di dalam firman yang dikatakan oleh Yesus. Karena dia sendiri adalah firman. Karena dia sendiri adalah logos. Itu sebabnya untuk menjaga supaya firman Tuhan ini tidak terselewengkan, maka setiap murid Tuhan harus mendengar dan menturuti firman-Nya secara tepat. Dari mana? Dari Kejadian sampai Wahyu. 66 Alkitab itu, atau kitab-kitab di dalam Alkitab itu adalah sound doctrine. Saya ulangi, sound doctrine itu adalah ajaran yang sehat. Sound doctrine itu adalah ajaran yang Alkitabiah. Sound doctrine itu adalah ajaran yang tidak berkompromi. Jadi kalau engkau masih mengkompromikan hidupmu, maka engkau bukanlah murid Tuhan. Seluruh perintah Tuhan harus menjadi authoritative commands upon your life. Amin, saudara. Jadi kata-kata ini sangat dalam sekali. Kalau kamu mengasihi aku, Yesus bilang, if you love me, keep my commands. Kamu akan menuruti segala perintahku. Lalu bagaimana kita tahu segala perintah Tuhan kalau kita sendiri tidak punya kerinduan untuk mencari sound doktrinnya Yesus? Kalau kita sendiri tidak punya hati untuk belajar sound doktrinnya Yesus, kalau kita sendiri tidak meyakini bahwa seluruh Alkitab itu adalah sound doktrin, bahwa Alkitab itu satu-satunya kebenaran, dan di luar Alkitab tidak ada kebenaran, maka kita tidak mampu untuk membuktikan kasih kita. Kita tidak mampu untuk menunjukkan diri sebagai murid Tuhan. Mengapa? Karena kita belajarnya dari pelajaran-pelajaran yang lain. Karena kita mengambil prinsip bukan dari firman Tuhan. Karena kita tidak menjadikan firman Tuhan sebagai satu panduan hidup kita. Ajaran Yesus seharusnya menjadi ajaran yang memandu seluruh praktek hidup beriman kita. Amin, saudara. Ajaran yang benar, sound doctrine yang engkau percayai akan membuat praktek hidupmu menjadi sound doctrine. Makanya banyak orang Kristen praktek hidupnya itu kacau-kacau. Karena dia membangun praktek hidupnya di luar kebenaran firman Tuhan. Jangan bangun hidupmu di atas mimpi.
Sedikit-sedikit bermimpi, lalu percaya dalam mimpi itu Tuhan bicara. Mana ada Tuhan bicara di dalam mimpi? Setelah Alkitab menjadi lengkap, maka ini adalah pedoman yang mengatur hidup kita. Dan Yesus mengatakan, setelah aku pergi, biarlah kamu menjadi berbeda dari dunia ini dengan kamu melakukan perintahku, meneruskan perintahku dengan tepat tanpa kompromi. Amin, saudara. Jadi ada ukuran-ukuran tertentu. Alkitab itu penuh kepastian, iya dan amin. Jadi ukurannya sudah pasti. Tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Ini yang membuat kita mempunyai garis yang tegas dalam mengikut Tuhan. Kalau Alkitab tidak ada kepastian, Alkitab ragu-ragu, maka hidupmu akan ragu-ragu. Nah, orang yang ragu-ragu akan mencari di dalam mimpi-mimpi. Lalu ada orang bicara tentang penglihatan, engkau percaya kepada penglihatan. Bagaimana itu? Makanya banyak hamba Tuhan juga saya sarankan untuk belajar. Kalau engkau tidak pernah belajar firman Tuhan, bagaimana engkau mengajar jemaatmu untuk taat pada perintah Tuhan, untuk menjadi jemaat sound doktrin? Yesus mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Dia sedang bicara supaya kita menjadi orang Kristen yang alkitabiah dari hari ke hari. Amin, saudara. Katakan amin. Saya ingin menjadi orang Kristen yang alkitabiah, Tuhan. Jadi prinsip-prinsip yang salah setiap hari harus dikoreksi dengan firman Tuhan. Cara satu-satunya adalah belajar sound doctrine. Pengajaran yang sehat. Pengajaran yang alkitabiah. Pengajaran yang tanpa kompromi. Disitulah engkau akan tahu. Ajaran yang benar akan menghasilkan praktek beriman yang benar. Ajaran yang salah akan menghasilkan praktek beriman yang salah. Ajaran yang sesat akan menghasilkan praktek beriman yang sesat. Saya ambil contoh saja yang praktis. Ada orang di Facebook, hamba Tuhan pasang iklan, lalu bilang, mari saudara kita cari hadirat Tuhan. Mau cari hadirat Tuhan di mana? Ini hamba Tuhan bodoh, tidak mengerti. Engkau tidak akan mencari hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan itu ada di dalam dirimu sendiri. Lalu bilang, mari kita banyak berbahasa roh. Apa itu berbahasa roh? Di Alkitab aja tidak ada bahasa roh. Lalu engkau menyuruh orang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab. Ini kan bodoh, saya bilang. Makanya ajaran yang salah menghasilkan umat yang salah. Ajaran yang salah menghasilkan praktek beriman yang salah. Hamba Tuhannya bodoh menghasilkan jemaat yang bodoh. Belajarlah firman Tuhan supaya kita tahu dan mengerti prinsip-prinsip iman yang benar. Kasih itu dibuktikan dengan ketaatan. Ketaatan kita kepada Yesus adalah melakukan, menuruti segala perintah Tuhan. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Kalau masih ada prinsip-prinsip dalam hidup kita yang salah, kita harus bersedia dikoreksi oleh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang mengatur hidup kita sepenuhnya. If you love me, Jesus said, you will keep my commandment. Begitu. Jadi kasihmu dibuktikan di mana? Apakah cuma di mulut? Seorang yang mengasihi Yesus akan meninggikan firman Tuhan. Orang yang mengasihi Yesus akan menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya pedoman dalam hidupnya. Orang yang mengasihi Yesus akan melakukan perintah Yesus dengan tepat. Sound doctrine adalah jawaban dalam hidup kita. Kita tidak bisa lagi mengisi atau berjalan dalam hidup kita dengan pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari Alkitab.
Tentu saja apa yang saya katakan ini hanya untuk murid Tuhan. Karena Yesus katakan tanda murid Tuhan, mereka mengasihi Yesus. Dan tanda orang yang mengasihi Yesus adalah orang yang menuruti segala perintah Yesus. Jadi kalau engkau tidak melakukan perintah Yesus, ya engkau bukan murid Yesus. Kalau engkau tidak meninggikan Alkitab, maka engkau bukan murid Yesus. Kalau engkau hidupmu sebagai orang Kristen selalu berjalan dengan penglihatan, selalu berjalan dengan mimpi-mimpi, selalu berjalan dengan nubuat-nubuat, selalu pengen dengar nubuat. Kenapa mau dengar nubuat? Dengarkan firman Tuhan. Karena nubuat itu sudah berhenti sejak Alkitab menjadi lengkap. Buat apa lagi Tuhan berbicara untuk memperpanjang firman-Nya, akan membuat kacau seluruh bangunan firman Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya yang berfirman di dalam firman-Nya. Dia adalah Theopneustos, mewahyukan firman-Nya kepada para oracle, orang-orang yang dipakai khusus oleh Tuhan. Dan orang-orang yang dipakai khusus ini adalah orang-orang yang memang sudah Tuhan pilih untuk menuliskan Alkitab. Kalau Alkitab tidak pernah berhenti di kitab Wahyu, maka banyak orang akan mengklaim Alkitab kami atau firman Tuhan kami lebih baik daripada Alkitabmu. Bahwa firman Tuhan kami adalah menyempurnakan Alkitabmu. Maka orang Kristen akan gigit jari. Mengapa? Karena firman Tuhan yang kita percayai adalah firman Tuhan yang salah, yang belum lengkap. Adalah firman Tuhan yang tidak punya ukurannya. Maka imanmu tidak ada ukuran yang pasti. Tapi hari ini saya mau katakan, ketika Yesus bicarakan kepada murid-muridnya, dia memaksudkan bicara kepada kita, bahwa kamu akan meneruskan hal ini kepada orang lain. Firmanku harus diteruskan dengan tepat. Firmanku harus dituruti dengan tepat. Orang yang mengasihi aku, dia menghormati firman Allah. Orang yang mengasihi aku, dia meninggikan Alkitab. Jadi ngajarnya itu selalu mengajar sound doctrine. Belajarnya itu selalu belajar sound doctrine. Jangan belajar yang motivasi-motivasi. Banyak orang suka menulis. Banyak orang suka memberitakan firman di Facebook. Tapi saya lihat, ya cuma kata-kata kosong saja. Tidak ada kata-kata firman Tuhan. Banyak orang yang berpikir juga dia sedang memberitakan firman Tuhan, menegur orang lain. Tapi firman yang disampaikan bukan sound doctrine. Bagaimana? Cara satu-satunya engkau belajar. Supaya engkau menjadi murid yang sound doctrine, engkau harus duduk di kelas sound doctrine. Belajar apa itu sound doctrine. Memberi waktu. Orang yang mengasihi Yesus adalah orang yang senang mempelajari sound doctrine Yesus. Jadi bukan hanya kata-kata kosong di Facebook begitu. Gitu. Saya mengajak Anda untuk belajar sama-sama sound doctrine. Kalau engkau mengasihi Yesus, buktikan kasihmu dengan mau belajar. Supaya engkau belajar firman Tuhan yang tidak pernah salah itu. Dan ketika engkau belajar firman Tuhan yang tidak pernah salah itu, hidupmu dibenarkan dari hari ke hari. Menjadi orang Kristen yang Alkitabiah. Maukah engkau menjadi orang Kristen yang Alkitabiah? Maukah engkau mengasihi Yesus bukan hanya di mulut, tapi dalam segala praktek kehidupanmu? Dan tanpa mengenal sound doctrine Yesus, maka kita tidak mampu mempraktekkan praktek-praktek beriman yang Alkitabiah. Saya berdoa supaya sebelum Tuhan memanggil hidupmu, engkau akan betul-betul menjadikan tujuan hidupmu. Saya mau menjadi orang Kristen yang Alkitabiah Tuhan. Karena tidak ada yang bisa kita bawa ke hadapan Bapa selain kebenaran-kebenaran. Semuanya akan kita tinggalkan di muka bumi ini. Selama engkau diberikan waktu oleh Tuhan, carilah kebenaran firman Tuhan. Amos katakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bagaimana cari Tuhan? Carilah sound doctrine-nya. Belajarlah sound doctrine-nya. Supaya ketika engkau tahu sound doctrine itu, engkau bisa hidup. Engkau bisa hidup, sekali lagi saya ulangi, di dalam praktek-praktek beriman yang sound doctrine. Saya Wanda Dumais,
dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus akan datang. Tuhan Yesus pasti datang. Blessings.